Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan analisis kompleks, di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi elementer, yaitu fungsi eksponensial, logaritma, dan trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotan 1. Afikasius Nurdiah dengan NIM 41014171161. Yang kedua ada Aziza Andani Warih Utoyo dengan NIM 41014171176. Yang ketiga ada Mita Hamida dengan NIM 41014171193. Rombel D. Yang pertama ada fungsi eksponensial. Deret maklurin untuk E pangkat Z sin X dan cos X yang berlaku untuk semua nilai X sebagai berikut. 1. E pangkat Z, 2 cos X, dan 3 sin X dengan X antara min tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya, untuk bilangan kompleks maka untuk Y real diperoleh hubungan E pangkat Y sama dengan cos Y plus Y sin Y. Fungsi eksponensial dalam pengubah kompleks dengan Z sama dengan X plus Y, maka Fz sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y plus Y sin Y. Dalam pengertian tertentu, fungsi yang didefinisikan tersebut merupakan perluasan alami fungsi E pangkat X pada kasus pengubah kompleks. Misal, Z merupakan bilangan nyata dengan Y sama dengan 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Jadi, menunjukkan bahwa definisi di atas merupakan bentuk umum eksponensial nyata. Jika Z khayal murni dengan X sama dengan 0, maka kita punya E pangkat Y sama dengan cos Y plus Y sin Y, atau yang sering disebut dengan rumus Euler, bisa dituliskan dalam bentuk kutub Z sama dengan R dalam kurung cos T plus I sin T untuk bilangan Z sama dengan R E pangkat IT. Selanjutnya, teorema fungsi eksponensial. Yang pertama ada E pangkat Z tidak sama dengan 0, 2 mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Yang ketiga, E pangkat Z1 dikalikan E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Yang keempat, E pangkat Z1 per E Z pangkat 2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2. Yang kelima, E pangkat Z sama dengan E pangkat Z plus 2 PI. Yang keenam, ada E konjugat Z sama dengan konjugat E pangkat Z. 1. E pangkat Z tidak sama dengan 0, pembuktiannya sebagai berikut. Yang kedua, ada mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Pembuktiannya sebagai berikut. Didapat sebagai berikut. Lalu, E pangkat Z1 dikalikan E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Pembuktiannya sebagai berikut. Yang keempat, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2. Buktinya sebagai berikut. Lanjutannya seperti berikut. Dan yang kelima, E pangkat Z sama dengan E pangkat Z ditambah 2 PI. Buktinya sebagai berikut. Yang keenam ada E pangkat konjugat Z sama dengan konjugat E pangkat Z. Pembuktiannya sebagai berikut. Kemudian, terdapat contoh, cari semua Z yang memenuhi persamaan E pangkat Z sama dengan min 3I. Penyelesaiannya sebagai berikut. E pangkat X dalam kurung cos Y ditambah I sin Y sama dengan min 3I dengan E pangkat X cos Y ditambah E pangkat sin Y sama dengan 0 dikurangi 3I. Jadi diperoleh E pangkat X cos Y sama dengan 0. Lalu didapat cos Y sama dengan 0 dengan Y sama dengan pi per 2 plus K pi dengan K elemen Z. Selanjutnya, E pangkat X sin Y sama dengan min 3I didapatkan E pangkat X sin Y sama dengan min 3I. Lalu didapatkan plus minus E pangkat X sama dengan min 3. Yang mungkin hanya E pangkat X sama dengan 3, jadi
X sama dengan ln 3 dengan Z sama dengan ln 3 ditambah I dalam kurung pi per 2 plus KP dengan K elemen Z. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0, akan dicari bilangan kompleks W sehingga Z sama dengan E pangkat W. Jika Z sama dengan R, E pangkat IV dengan R sama dengan harga mutlak Z dan V sama dengan argumen Z dan W sama dengan U plus IV dengan U dan V bilangan real, maka diperoleh Z sama dengan Z jika dan hanya jika RE pangkat IV sama dengan E pangkat W jika dan hanya jika RE pangkat IV sama dengan E pangkat U dikali E pangkat IV sehingga diperoleh R cos V plus I sin V sama dengan E pangkat U cos V ditambah I sin V. Maka diperoleh U sama dengan ln R dan V sama dengan V plus 2 Kp sehingga W sama dengan ln R ditambah I V plus 2 Kp dengan K sembarang bilangan bulat dan ln R adalah nilai real dari logaritma bilangan real positif. Bilangan W ini dinamakan logaritma bilangan kompleks Z dan dinyatakan dengan ln Z. Tampak bahwa ln Z suatu fungsi bernilai banyak bahkan tak berhingga banyaknya. Fungsi logaritma pada himpunan bilangan kompleks didefinisikan sebagai berikut. Misalkan Z sama dengan RE pangkat IT, maka logaritma Z sama dengan ln R tambah IT sama dengan ln harga mutlak Z ditambah I argumen Z. Perlu diperhatikan bahwa fungsi logaritma Z hanya terdefinisi untuk Z tidak sama dengan 0. Karena sifat periodik fungsi sinus dan kosinus, maka argumen Z memiliki tak berhingga banyaknya nilai, sehingga untuk suatu Z diperoleh tak berhingga banyaknya nilai, sehingga suatu logaritma Z sama dengan ln harga mutlak Z, I argumen Z sama dengan 2 Kp, hanya anggota bilangan bulat, dengan min P kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan P adalah argumen utama. Oleh karena itu, fungsi logaritma kompleks merupakan suatu fungsi bernilai banyak atau multivalued function. Oleh karena itu, perlu didefinisikan fungsi logaritma yang bernilai tunggal, yaitu logaritma Z sama dengan ln harga mutlak Z ditambah I argumen Z sama dengan ln R ditambah IT dengan min P kurang dari 1 kurang dari sama dengan P. Dengan pendefinisian tersebut, jelas bahwa logaritma Z sama dengan logaritma Z ditambah 2 KPI K-nya anggota bilangan bulat. Suatu cara untuk mendefinisikan logaritma pada 0 sampai tak hingga himpunan bikin bilangan real ialah sebagai balikan fungsi dari fungsi eksponen untuk sebarang bilangan nyata positif X terdapat selesai nyata tunggal T sama dengan logaritma EX dari persamaan E pangkat T sama dengan X. Karena kita hanya akan bekerja dengan logaritma berbilangan pokok S, selanjutnya kita akan menghilangkan penunjuk itu dan menuliskan logaritma X sebagai pengganti logaritma EX. Pada fungsi real, fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial, sementara fungsi eksponensial kompleks tidak mempunyai inverse. Fungsi eksponensial E pangkat Z sama dengan W akan mempunyai tak hingga penyelesaian. Jika Z tidak sama dengan 0, didefinisikan fungsi logaritma untuk Z sebagai ln Z sama dengan ln R ditambah I argumen Z di mana R sama dengan harga mutlak Z. Jadi, untuk setiap nilai argumen memiliki logaritma yang berbeda. Untuk suatu nilai ln Z diperoleh E pangkat ln Z sama dengan E pangkat ln R ditambah I argumen Z sama dengan E pangkat ln R dikali E pangkat I argumen Z sama dengan Z. Sedangkan ln E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X tambah I argumen E pangkat X sama dengan X plus I Y plus 2 KP
sama dengan Z plus 2 KPI. Dipunya juga ln ZW sama dengan ln harga mutlak Z harga mutlak W ditambah I argumen ZW sama dengan ln harga mutlak Z ditambah I argumen Z ditambah ln harga mutlak W ditambah I argumen W ditambah 2 KPI sama dengan ln Z ditambah ln W ditambah 2 KPI. K-nya itu anggota bilangan bulat. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama ln Z per W sama dengan ln Z min ln W. Yang kedua, ln Z pangkat P sama dengan P ln Z. Nah, yang ketiga, D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z. Perhatikan bahwa ln Z adalah fungsi yang berharga banyak dan nilai tak hingga banyaknya untuk K sama dengan 0. Jadi fungsi menjadi berharga 1. Didefinisikan nilai utama fungsi logaritma atau prinsip logaritma atau prinsip Lagrange ditulis ln Z yaitu ln Z sama dengan ln R tambah I argumen Z, dengan argumen Z adalah nilai utama argumen Z. Definisinya yaitu jika R dan V berturut-turut modulus dan argumen bilangan kompleks Z, maka logaritma dari Z didefinisikan ln Z sama dengan ln R tambah I V plus 2 KP, K-nya itu sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya jika V nilai utama argumen Z. Jadi V argumen Z dengan demikian min P kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan P adalah logaritma Z sama dengan ln R tambah I argumen Z bersamaan 2. Dinamakan nilai utama logaritma dan diberi notasi ln Z dengan R-nya itu huruf besar dan merupakan fungsi bernilai 1. Contohnya yaitu 1 sama dengan 1E pangkat I 0, maka ln 1 sama dengan 2 KPI dan ln 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu I sama dengan 1E pangkat I Pi per 2. Jadi ln I sama dengan I Pi per 2 plus 2 KP dan ln I sama dengan I Pi per 2. Lalu yang selanjutnya yaitu misalkan ya 1 min I itu akar 2 E pangkat I min Pi per 4. Jadi ln 1 min I itu sama dengan 1 per 2 ln 2 ditambah 1 min Pi per 4 ditambah 2 KP dan ln 1 min I sama dengan 1 per 2 ln 2 I min Pi per 4 dengan K-nya itu adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Cabang fungsi logaritma pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa ln Z adalah fungsi bernilai banyak. Tetapi untuk Z sama dengan RE pangkat IV dengan R-nya itu harga mutlak dan V-nya itu argumen Z, fungsinya adalah ln Z sama dengan ln R ditambah IV, Z-nya itu anggota Z di mana R-nya itu lebih dari 0 dan min P kurang dari V kurang dari sama dengan P bernilai tunggal dan dinamakan nilai utama dari ln Z. Nah, bagian imajiner fungsi ini adalah V, R, V sama dengan V. Sembarang titik P0 pada sumber negatif dalam domain yang diberikan mempunyai R sama dengan R0 lebih dari 0 dan V kali V0 sama dengan P. Jadi di titik P0 nilai V, P sekarang diperiksa apakah nilai limit V itu R, V untuk PR, V itu mendekati P0 R, V. Nah, jika P mendekati P0 dari atas sumbu OX pangkat negatif, maka V, R, V sama dengan V mendekati P. Akan tetapi, jika P mendekati P0 dari bahwa sumbu OX pangkat negatif, maka V, R, V itu mendekati min P. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limit V, R, V P mendekati P0 tidak ada. Jadi V, R, V tidak kontinu pada P0 karena P0 titik sembarang pada sumbu OX pangkat negatif. Maka V, R, V tidak kontinu pada OX pangkat negatif. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa V, R, V sama dengan V kontinu pada domain fungsi kecuali pada OX pangkat negatif, sedangkan U, R, V sama dengan ln R kontinu pada domain yang diberikan. Jadi fungsi ln Z tidak mungkin terdiferensial di titik-titik pada sumbu OX pangkat negatif. Karena di titik ini fungsi ln Z tidak kontinu. Sekarang titik-titik pada OX pangkat negatif dihapus dari fungsi ln Z. Selanjutnya ditinjau fungsi ln Z sama dengan ln R ditambah IV. R-nya lebih dari 0, min P kurang dari V kurang dari sama dengan P.
Dalam domain R lebih dari 0, min P kurang dari V kurang dari sama dengan P. Ini fungsi U-nya itu sama dengan ln R, V, V, UR sama dengan 1 per R, UV sama dengan 0, VR sama dengan 0, dan VV sama dengan 1. Kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk koordinat kutub UR sama dengan 1 per R, VV, dan 1 per 2 UV sama dengan VR. Nah, menurut teorema, maka fungsi ln Z dengan L-nya itu huruf kapital terdiferensial di setiap titik domain yang baru ini dan derivatifnya. Maka fungsi ln Z dalam domain itu adalah Z. Z-nya itu sama dengan RE pangkat IV. R yang lebih dari 0, min P kurang dari V kurang dari P. Bernilai tunggal dan analitik. Dan D ln Z per dz sama dengan 1 per Z. Fungsi ln Z di dalam domainnya di mana bernilai tunggal dan analitik dinamakan cabang utama dari fungsi yang bernilai banyak ln Z. Nah, setelah itu kita mendapatkan definisi lagi, yaitu cabang f suatu fungsi bernilai banyak f adalah fungsi bernilai 1 yang analitik dalam suatu domain, dan di setiap titik Z domain itu fz adalah salah satu nilai dari fz. Untuk setiap nilai real alfa, fungsi f alfa itu sama dengan ln R ditambah IV dalam domain di alfa Z, di mana Z itu sama dengan R pangkat RE pangkat IV, R yang lebih dari 0, alfa kurang dari V kurang dari alfa, I2P adalah suatu cabang dari fungsi bernilai banyak fz sama dengan ln Z. Jadi, f alfa adalah bernilai 1 dan analitik dalam domain di atas, dan f alfa Z adalah salah satu nilai dari fz, sehingga f alfa aksen pangkat Z sama dengan 1 per Z. Sinar V sama dengan alfa dinamakan irisan cabang untuk cabang f alfa. Titik O yang dilalui oleh irisan cabang setiap cabang f alfa dinamakan titik cabang fungsi fz sama dengan ln Z. Cabang utama ln Z yang domainnya Z, di mana harga mutlak itu lebih dari 0, min P kurang dari argumen Z kurang dari P, mempunyai irisan cabang V sama dengan min P, yakni sumber real negatif. Jika fungsi bernilai banyak, misalnya ln Z, kita harus menunjuk salah satu cabangnya dan diambil cabang utama. Nah, kita ke sifat-sifat fungsi logaritma untuk variabel kompleks. Sifat-sifat fungsi logaritma untuk variabel kompleks mengalami perubahan jika dibandingkan dengan variabel real. Teoremanya yaitu, jika Z tidak sama dengan 0, untuk sembarang nilai Z berlaku E pangkat ln Z sama dengan Z2. Untuk Z sembarang ada tak hingga nilai untuk ln E pangkat Z. 3. Jika Z1 tidak sama dengan 0 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln Z1 kali Z2 sama dengan jumlah suatu nilai ln Z1 dan suatu nilai ln Z2. 4. Jika Z1 tidak sama dengan 0 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai ln Z1 per Z2 sama dengan jumlah suatu nilai ln Z1 dikurang suatu nilai ln Z2. 5. Jika Z tidak sama dengan 0, berlaku Z aksen, double aksen sama dengan E double aksen pangkat ln Z. N-nya itu sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. 6. Jika Z tidak sama dengan 0, berlaku Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N ln Z, di mana N-nya itu adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, buktinya yang pertama yaitu untuk Z tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan RE pangkat IV, jadi E pangkat ln Z sama dengan E pangkat ln Z plus IV plus 2kp kali RE pangkat IV plus 2kp sama dengan RE pangkat IV sama dengan Z. Yang bukti nomor 2 yaitu dimisalkan Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y, dan ln E pangkat Z sama dengan X plus Y. Y plus 2kp untukannya itu sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi Z itu sama dengan X plus Y, hanya salah satu nilai ln E pangkat Z. 3. Untuk Z1 sama dengan R1. Jadi yang nomor 3 yaitu untuk Z1 sama dengan R1, E pangkat IV tidak sama dengan 0, dan Z2 sama dengan R2, E pangkat IV tidak sama dengan 0, dan M sembarang bilangan bulat yang ditentukan, maka ln R1
kali R2 ditambah I V1 tambah V2 ditambah 2MP sama dengan ln R1 plus IV ditambah ln R2 ditambah I V2 plus 2MP. Kedua suku diruaskan kesamaan ini adalah suatu nilai ln Z1 dan sembarang dari ln Z2. Nah, untuk bukti nomor 6, untuk n bulat positif dan tidak sama dengan 0, ada n buah nilai untuk Z pangkat 1 per n, yakni Zs sama dengan n akar R cis V pas 2sp per n, dengan s-nya itu 0, 1, dan seterusnya sampai n-1. Nah, nilai Z pangkat 1 per n ln Z itu sama dengan Z1 per n ln R tambah IV plus 2kpi sama dengan akar R pangkat n cis V per V plus 2s V per n dengan K sembarang bilangan bulat dan akan memberikan n buah nilai yang berlainan, yakni nilai dari Z pangkat 1 per n. Contoh yang pertama, buktikan ln 1 plus I akar 3 min 1 plus 1 tidak sama dengan ln 1 plus I akar 3 sama ditambah ln min 1 plus 1. Buktinya ln 1 plus I akar 3 min 1 plus 1 ln 2 plus I per pi per 3 ditambah 1 per 2 ln 2 ditambah I 3 pi per 4 sama dengan 3 per 2 ln 2 ditambah I 13 per 12 pi. Sedangkan 1 plus I akar 3 min 1 ditambah I sama dengan akar 2 cis 11 per 12 pi sama dengan akar 2 cis min 11 per 12 pi, sehingga ln 1 plus I akar 3 itu min 1 plus 1 sama dengan 1 per 2 1 per 2 ln 2 min I 11 per 12 pi terbukti. Nah, jadi dalam teorema ln tidak boleh dengan tanda ln yang L-nya itu huruf kapital, tapi ln 1 plus I akar 3 min 1 per 1 sama dengan ln 2 ditambah I pi per 3 ditambah 1 per 2 ln 2 ditambah I 5 pi per 4, di mana dua suku diruaskan berturut-turut suatu nilai dari ln 1 plus I akar 3 dan suatu nilai ln min 1 plus 1. Lalu sifat-sifat lain dari fungsi logaritma adalah logaritma Z1 kali Z2 sama dengan logaritma Z1 ditambah logaritma Z2. Yang kedua yaitu logaritma Z1 per Z2 sama dengan logaritma Z1 dikurangi logaritma Z2. 3. Logaritma ZA sama dengan A logaritma Z. Yang keempat, E pangkat logaritma Z sama dengan Z. Dan yang kelima, logaritma Z pangkat P sama dengan P log Z. Buktinya yang pertama yaitu ZK sama dengan RK cos TK plus I sin TK, K sama dengan 1 sampai 1, 2, dan seterusnya. Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 cos T1 plus T2 plus I sin T1 plus T2. Logaritma Z1 kali Z2 sama dengan logaritma harga mutlak Z1 dikali Z2 I argumen Z1 kali Z2 sama dengan ln harga mutlak Z1 harga mutlak Z2 ditambah I argumen Z1 tambah argumen Z2 sama dengan ln harga mutlak Z1 ditambah ln harga mutlak Z2 ditambah I argumen Z1 ditambah argumen Z2 sama dengan logaritma Z1 ditambah logaritma Z2. Contoh 2-nya yaitu Z sama dengan R pangkat IV sama dengan I kali cos pi per 2 plus I sin pi per 2 sama dengan min I. Z sama dengan min I sama dengan min 1 kali I. Contoh 3 yaitu persamaan E pangkat P sama dengan Z. Penyelesaiannya adalah andaikan Z-nya itu anggota bilangan kompleks. Z tidak sama dengan 0, masukkan Z sama dengan E pangkat U sama dengan E pangkat U plus V. U, V itu nyata, maka harga mutlak Z-nya itu sama dengan E pangkat U kali E pangkat IV sama dengan E pangkat U. Berdasarkan untuk Z itu anggota bilangan kompleks, maka harga mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat R EZ, dan jika Z bilangan nyata maka harga mutlak E pangkat IZ sama dengan 1 dan argumen Z sama dengan V plus 2kpi, K-nya anggota bilangan bulat. Kita telah membuktikan hubungan yang penting E pangkat W sama dengan Z jika dan hanya jika W sama dengan logaritma harga mutlak Z ditambah I theta dengan theta-nya itu anggota argumen Z. Maka kita dapat definisikan untuk Z tidak sama dengan itu adalah logaritma Z sama dengan logaritma harga mutlak theta, di mana theta itu anggota argumen Z.
Misalnya, logaritma 2 itu logaritma 2 ditambah 2 kali I, dimana K-nya itu anggota bilangan bulat, dan logaritma min I itu 4 kali 1 pi I per 2, dimana K itu anggota bilangan bulat. Logaritma kompleks bukanlah fungsi sungguhan, melainkan suatu aneka fungsi. Kita telah menentukan untuk setiap set tidak sama dengan 0 terberinya banyaknya nilai logaritma, seperti halnya argumen set pemilihan nilai dari logaritma set untuk sebarang set tidak sama dengan 0 tidak cukup luas bagi pemecahan masalah keanekalainan itu, karena kita tidak dapat mengharapkan munculnya fungsi cujuh, apalagi fungsi holomorfik pada bilangan kompleks tak nol. Contoh 4. Tentukan logaritma dari set sama dengan 2 dan nilai utamanya. Penyelesaiannya, perhatikan bentuk kutub dari set sama dengan 2, yaitu set sama dengan 2 sama dengan 2 cos 2 kpi plus I sin 2 kpi sama itu K-nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, sehingga ln set sama dengan ln 2 ditambah I 2 kpi ke bilangan bulat, nilai utamanya adalah ln 2. Materi selanjutnya adalah fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk Y anggota real berlaku E pangkat I sama dengan cos Y ditambah I sin Y, dan E pangkat negatif I sama dengan cos Y dikurangi I sin Y. Jika kedua persamaan ini dijumlahkan dan dikurangkan, diperoleh cos Y sama dengan E pangkat IY ditambah E pangkat negatif IY per 2, dan sin Y sama dengan E pangkat IY dikurangi E pangkat negatif IY per 2. Dengan melakukan rumus cos Y dan sin Y dengan Y variabel real untuk variabel kompleks, diperoleh definisi untuk bilangan kompleks Z. Didefinisikan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ per 2. Karena E pangkat IZ dan E pangkat negatif IZ keduanya fungsi utuh, maka demikian juga fungsi sin Z dan cos Z, dan dengan aturan rantai diperoleh rumus turunan cos Z terhadap Z sama dengan negatif sin Z, dan turunan sin Z terhadap Z sama dengan cos Z. Jika dalam satu untuk Z diambil Y dengan Y real, maka cos Y sama dengan cos hiperbolik Y, dan sin Y sama dengan I sin hiperbolik Y untuk Y anggota real. Seperti halnya dalam variabel real, didefinisikan fungsi-fungsi trigonometri yang lain. Yang pertama, sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X dikalikan sin hiperbolik Y. Yang kedua, cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y ditambah I sin X dikali sin hiperbolik Y. Kita tahu bahwa Z sama dengan X ditambah Y. Berdasarkan kedua pernyataan tadi, kita tahu bahwa sin konjugat Z dan cos konjugat Z merupakan bilangan kompleks konjugat dari sin Z dan cos Z. Jelas juga bahwa fungsi sin dan cos merupakan fungsi periodik, sehingga didapatkan sin Z ditambah 2pi sama dengan sin Z, dan sin Z ditambah pi sama dengan negatif sin Z. Cos Z ditambah 2pi sama dengan cos Z, dan cos Z ditambah pi sama dengan negatif cos Z. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh nilai mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, dan nilai mutlak cos Z kuadrat
Dari persamaan 8 dan 9, jelas bahwa sin Z dan cos Z tidak memiliki nilai mutlak, di mana nilai mutlak dari sin X dan cos X adalah kurang dari atau sama dengan unity untuk semua nilai X real. Nilai khusus dari suatu Z di mana Fz sama dengan 0 disebut juga pembentuk nilai 0 dari F. Pembentuk nilai 0 dari sin dan cos adalah semua bilangan real, di mana sin Z sama dengan 0 jika dengan jika Z sama dengan K pi, dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, dan seterusnya. Cos Z sama dengan 0 jika dengan jika Z sama dengan K tambah setengah pi, dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, dan seterusnya. Seperti halnya dalam variabel real, didefinisikan juga tangen Z sama dengan sin Z per cos Z aksen, dan kotangen Z sama dengan cos Z per sin Z aksen. Sekan Z sama dengan 1 per cos Z aksen, dan kosekan Z sama dengan 1 per sin Z aksen. Dengan menggunakan aturan pendiferensialan diperoleh turunan tangen Z terhadap Z sama dengan sekan kuadrat Z. Turunan kotangen Z terhadap Z sama dengan negatif kosekan kuadrat Z. Turunan sekan Z terhadap Z sama dengan sekan Z dikali tangen Z. Dan turunan kosekan Z terhadap Z sama dengan negatif kosekan Z dikali kotangen Z. Contoh, tentukan semua Z sehingga sin Z sama dengan 2. Penyelesaian, perhatikan bahwa sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X dikali sin hiperbolik Y sama dengan 2. Sehingga sin X dikali cos hiperbolik Y sama dengan 2 dan cos X dikali sin hiperbolik Y sama dengan 0. Jika sin hiperbolik Y sama dengan 0, maka cos hiperbolik Y sama dengan 1. Sehingga sin X sama dengan 2. Hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi, haruslah cos X sama dengan 0, sehingga sin X sama dengan 1 atau sin X sama dengan negatif 1. Jika sin X sama dengan negatif 1, maka cos hiperbolik Y sama dengan negatif 2. Tidak mungkin fungsi cos hiperbolik harus lebih dari 0. Jadi, sin X sama dengan 1 sehingga cos hiperbolik Y sama dengan 2. Atau E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y per 2 sama dengan 2. Jika dan jika E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y sama dengan 4. Selanjutnya, E pangkat 2Y dikurangi 4 E pangkat Y ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh E pangkat Y sama dengan 4 plus minus akar 12 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 3. Atau Y sama dengan ln 2 plus minus akar 3. Dengan demikian, Z sama dengan pi per 2 ditambah 2 K pi ditambah I ln 2 plus minus akar 3 dengan K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya.